Hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abah Rian. Jangan hukum. Apa artinya hukum? Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa yang berada di dalam negara tersebut untuk mengatur perilaku manusia. Mengatur perilaku manusia agar berbuat baik, tidak berbuat kejahatan. Sifat dasar hukum adalah memaksa dan mengikat. Memaksa untuk berbuat baik dalam hal berkata maupun berbuat agar tidak melanggar hukum. Mengikat dalam hal hukum adalah mengikat mengikuti peraturan yang ada di dalam hukum tersebut. Yang sudah tersaji dalam undang-undang dan pasal-pasal yang sudah dibuat di pemerintah atau negara tersebut. Maka dari itu, taati hukum, jangan melanggar hukum. Karena kalau hukum tidak diatur oleh pemerintah di negara tersebut, khususnya saya yang tinggal di negara Republik Indonesia harus mengikuti peraturan atau taat hukum yang ada di negeri ini. Kalau tidak diatur oleh pemerintah, maka akan terjadi hukum rimba. Timbulnya seperti binatang, saling membunuh, saling memangsa. Pemberitahuan buat semuanya. Saya menggunakan pakaian seperti ini bukan berarti ini saya ustadz, bukan berarti ini saya kiai atau habib. Ini menunjukkan saya berpakaian seperti ini, saya menunjukkan identitas saya sebagai seorang muslim yang beragama Islam. Bukan berarti pakaian muslim seperti ini orang dibilang ustadz, dibilang habib, dibilang kiai, bukan. Pejabat. Pejabat, iya, pemangku jabatan, iya, jabatan ini, jabatan itu, ada yang bertugas menjabat ini, menjabat itu, dengan kekuatan yang sangat besar. Bagaimana caranya untuk menjadi pejabat? Ketika sudah menjadi pejabat, berpikir lagi bagaimana caranya memulangin duit kampanye, ya, duit kampanye ketika ingin menjabat ini itu. Lah kalau begini urusannya mah, kalau ingin menjadi pejabat terus membalikan dana modal kampanye pejabat ya repot. Iya, anggaplah dana kampanye pejabat ini yang nggak ingin menjadi ini menjadi itu, ingin menjadi dewan ini, ingin menjadi gubernur, ingin menjadi bupati, ingin menjadi presiden, dan berpikir bagaimana cara membalikan modal dana kampanye kalau menang. Jangan jadikanlah itu ladang amal kalian. Jadikanlah, anggaplah ketika kalian itu kampanye itu bersedekah, ya, memberi makan orang banyak, insya Allah berkah. Jangan berpikir bagaimana cara mengembalikan dana kampanye, entah timbul-timbul jadi koruptor, korupsi. Ya, bagaimana caranya maling, ya, modus gitu. Jalankan amanah, iya, nggak ambisi, kepingin jadi pejabat, ingin menjadi dewan ini, dewan itu, duduk di DPR, kepingin jadi presiden, wakil presiden, menteri, pengen jadi staf ini, staf itu, duduk di dinas ini, dinas itu, ingin menjadi bupati, gubernur, camat. Kalau udah pada jadi, ya udah jalankan amanah, kepingin jadi wali kota. Nah, apa tujuan untuk menjadi pemimpin atau pejabat? Ya itu, mengayomi rakyatnya, warganya, masyarakatnya. Gitu. Jangan bertujuan menjadi koruptor. Lah jangan. Sampai kapan Indonesia ini akan maju? Ayo bangkit, sadar. Gitu, mumpung masih pada hidup. Iskariman awmut sahidan, kemenangan atau mati syahid Anda sebagai pejabat menjalankan amanah ini. Jangan mati sangit. Ayo sadar gitu. Apa kapan bangsa ini saling menjajah satu sama lain? Yang punya duit dia berkuasa, setelah itu dia berbuat semena-mena, nggak akan kelar-kelar. Sadar itu semuanya. Oh, dia tidak beribadah, rezekinya banyak aja. Aku yang sholat susah mulu.
Itu namanya istijrot. Istijrot ini artinya diberikan kebahagiaan di dunia, tapi di akhirat tidak. Diberikan surganya di sini di dunia, tapi di akhirat tidak. Istirahat itu artinya diulur seperti layangan, diangon bahasanya. Setelah udah waktunya dipenggal kesenangan itu, maka sengsara, azab kubur dan azab neraka akan hadir kepadanya. Bukan lagi kesenangan yang dia banggakan lagi seperti halnya di dunia. Jadikan surganya cukup di dunia ini saja, di akhirat tidak. Tetapi sebelum mati diberikan azab dulu sama Allah. Bisa jadi dijadikan kambang bale. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain, udah di bale aja, di tempat tidur aja itu ya. Tetap ada pertolongan dari Allah orang yang beribadah, tetap kok ada, tenang aja. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Orang tidak beribadah tetap dikasih, tapi belum tentu disayang. Tapi kalau orang beribadah sudah dikasih, tapi sudah pasti disayang. Tujuan Anda semua menjadi presiden, menjadi wakil presiden, menjadi menteri, menjadi anggota MPR, DPR, semuanya lah itulah. Yang menjadi gubernur, bupati, camat, wali kota, lurah, RT, RW, segala macam, tujuannya buat apa? Ayo, tujuannya buat apa? Ya harus bertujuan untuk kepentingan orang banyak. Kalian itu udah disebut pemimpin. Apa sih artinya pemimpin? Kalian tidak bisa disebut menjadi pemimpin kalau tidak ada bawahan. Disebut pemimpin karena apa? Ada bawahan. Ada bawahan, ada atasan yang disebut pemimpin. Tuh. Jadi tugas pemimpin ngempanin, ngasih makan, ngasih kerjaan, bertanggung jawab kepada bawahannya, kepada rakyatnya, warganya, masyarakatnya. Dengan cara apa? Edukasi, pengetahuan, teori dan solusi. Tuh. Ayo bangkit. Gitu. Sudah menjadi presiden, jalankan amanah menjadi presiden dengan baik. Sudah menjadi wakil presiden, jalankan amanah wakil presiden dengan baik. Sudah menjadi anggota MPR, DPR, MA, jaksa, hakim, segala macam, jalankan amanah dengan baik. Sudah menjadi gubernur, jalankan amanah gubernur dengan baik. Menjadi bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, jalankan amanah dengan baik. Dengarkan ketika bawahannya bicara, dengarkan ketika warganya, masyarakatnya, rakyatnya berbicara. Dengarkan dulu, jangan ditentang, jangan didebat. Kalau jadi pemimpin itu jangan merasa so pinter, dengerin dulu aja, jangan merasa pinter sendiri. Dengarkan mereka biar mereka merasa nyaman. Dengarkan, tampung. Terus apa solusinya dari keinginan mereka? Itu jangan didebat. Tuh. Astagfirullahaladzim. Ketika banyak rakyat, warga, masyarakat membuat konten seperti ini di berbagai media sosial, itu disimak, ya, para staf-stafnya, itu para telik-telik sandi dari pemerintahan Indonesia ini menyimak konten-konten dari rakyatnya. Nah, kalau semakin membludak konten-konten perasaan dari rakyat seperti ini, kalau tidak didengar, nantinya apa? Netizen ngamuk, netizen Indonesia tahu sendiri. Jangan sampai turun ke jalan. Kalau sudah turun ke jalan kacau, bisa lumpuh perekonomian karena apa? Macet kan gitu. Iya, apa sih yang diinginin rakyat Indonesia dari dulu? Ayo apa? Dengarkan nih pemerintah Indonesia nih, apa? Ekonomi, sandang, pangan, papan murah, udah. Sandang, pakaian pengennya murah, pangan, makanan pengennya murah, papan di rumah pengennya murah. Papan itu artinya rumah itu. Bahan-bahannya murah itu yang pengennya Indonesia, itu pengen begitu rakyatnya. Yang diinginin rakyat Indonesia itu, ya enggak. Sekarang nyari kerja susah tuh. Sekalinya ada punya kenalan, udah sekalinya punya kenalan harus nyuap. Nah, bagaimana benar duitnya buat makan? Bagaimana kalau orang tuanya nggak punya duit?